Balik lagi kita yang tadi kan udah mulai keterpurukan kan. Pasti kan Bang Freddy sekarang lagi naik-naiknya nih. Iya. Sekarang apa per bulan berapa sih? Kalau Resnya? untuk omsetnya sih dulu kan dari Januari itu masih belum di kisaran 2 digit. Ya kan, masih di bawah range 10 juta. Sekarang udah di atas. Gitu kan. Udah sekitar segitu sih. Terus sekarang kita tinggal duduk diem, terima orderan. Udah nggak pakai klinikan lagi. Halo guys, kembali lagi sama gua Suma Senjaya. Di video kali ini gua bakal bahas konten bacot santai. Mantap. Oke, di sini gua udah bersama narasumber gua. Boleh Bang perkenalin diri dulu? Oke, perkenalkan nama saya Freddy. Kayaknya ini posisinya jauh banget dari Jakarta. Gua sebelumnya makasih banget nih Bang Freddy udah mau main kesini lah. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Betul. Nah, di konten bacot santai ini kita ngebahas sesuatu aja, pokoknya secara umum aja. Pokoknya apa yang mau dibahas, bahasin aja udahlah. Siap. Oke, Bang Freddy sekarang punya bisnis atau enggak sih? Pasti punya. Punya. Iya. Tapi sebelumnya kerja apa kayak gimana? Sebelumnya kerja pasti kerja. Jadi awal itu kerja, kemudian dari kerjaan itu kayak mikir nih, kayaknya kalau aku cuman kerja cuman segitu kayaknya aku harus punya income tambahan dari kerjaan aku. Ya, namanya juga manusia kurang. Kurang aja. Iya, manusia itu mahal, wajar lah. Oke, balik lagi ke bisnis yang tadi sempat bilang itu. Nah, Bang Freddy ini punya bisnis apaan sih? Oke, kalau aku itu punya bisnis untuk sekarang ini cuma satu, baru parfum. Apa tuh? Parfum. Awal mulanya kenapa Bang Freddy milih parfum? Oke, jadi aku itu milih parfum pertama kali itu karena emang aku orangnya suka banget dengan parfum. Oke. Parfum apa aja, wewangian apa aja tuh aku suka. Kemudian di kantor itu ternyata setiap bulan itu anak-anak order dalam jumlah banyak parfum di daerah Bandung. Oke. Parfum terus itu repeat order setiap bulan. Nah, aku mikir dari situ, kok aku nggak usahain aja dari awal. Kenapa nggak aku aja yang handle masuk ke dalam? Ya kan kebetulan emang kan kalau sesuatu bisnis itu kan kita suka, lebih enaknya bisnis karena emang bisnisnya itu produknya itu passion kita. Oke. Ya, kayak kita sukanya fashion baju, jualan baju gitu. Jadi ngejelasin ke orang juga enak kan. Kemudian dari situ coba untuk lihat baca-baca artikel, kemudian lihat dari YouTube gimana sih caranya. Riset dulu seperti apa? Riset seperti apa, kemudian cari bangsa pasar, kemudian buat percobaan bagus apa enggak. Ternyata respon dari orang-orang yang aku ngasih sampel itu ternyata positif. Dari 100 orang itu ya mungkin 90 orang yang menyukai. Jadi dari situ aku udah optimis kan, bisa nih gitu jadi bisnis aku gitu awalnya. Oke. Instagramnya ada nggak sih Bang? Siapa tahu mau promosi. Gitu, boleh. Instagramnya mungkin bisa follow di FP Perfume gitu. FP itu aku ambil dari singkatan nama aku gitu. Kemudian makanya perfume gitu. Nah. Dari situ Bang Freddy kan nggak emang promosinya di Instagram doang kah? Atau lewat marketplace yang lain kan banyak nih. Ada yang Shopee, Lazada, gitu, Blibli. Apa kalau Bang Freddy lebih kemana ya? Jadi promosi itu bertahap awalnya jualan. Oke, pertama jualan itu dari teman ke teman. Awalnya ketika nanti sudah banyak yang tahu, kemudian aku masuk ke Instagram. Instagram, dari Instagram itu aku endorse beberapa. Kan itu kan lagi in banget ya endorse ya. Endorse itu buat menaikin followers juga gitu kan. Nanti bonusnya sebenarnya tujuan dari endorse itu buat naikin followers. Bonusnya itu ada penjualan gitu. Yang penting orang tahu dulu aja nih kita apa gitu ya kan. Kemudian dari influencer itu endorse di influencer sama beberapa artis juga, kemudian main ke marketplace gitu. Menurut Bang Fredly kan sempet tuh kayak ke influencer gitu, berpengaruh sangat besar nggak sih? Kalau influencer itu pengaruhnya itu tergantung dari influencernya. Berarti set dulu influencer ini lebih kemana nih? Betul. Kalau kayak kita tergantung. Jadi kalau itu kan banyak nih, kayak kita jualan apa dulu nih, terus kita lihat influencer ini followersnya lebih banyak kan cewek apa cowok gitu, dan kemudian kita lihat targetnya juga nih umur berapa gitu kan. Dia followersnya ini kebanyakan anak muda kah, atau kan sekarang ibu-ibu juga banyak Instagram kan gitu. Ibu-ibu kan biasanya kayak follow kayak gosip-gosip gitu kan. Akun-akun gosip-gosip, beda sama yang influencer yang kayak yang sudah terkenal tuh. Biasanya kan anak muda kebanyakan situ karena tempo hidupnya gitu.
Pernah nggak sih ke kayak suatu selebgram siapa Bang Freddy pernah nggak? Kayak misalkan contoh lah kayak Raffi Ahmad nih, gue coba promosiin lewat Raffi Ahmad gitu, paid promote. Oh ya, paid promote itu pernah nggak sih Bang Freddy? Pernah. Itu kan kita punya grup, jadi grup itu semacam kayak manajemen yang menyiapkan artis-artis. Jadi kita konfirmasi lewat dia, nanti mereka itu yang mengarahkan ke artisnya, konfirmasi ini ada produk ini terima apa enggak. Oh gitu. Jadi sistem dalam mengechat personal Instagramnya dia itu harus lewat manajemennya dulu, bukan lewat chat dia langsung. Ada beberapa yang langsung chat ke adminnya dia, ada beberapa kita harus lewat manajemen. Karena biasanya manajemen ada harga lebih murah dibanding dengan dia langsung. Gitu. Oh gitu ya, itu penting juga tuh buat kalian yang mau kayak punya usaha atau apa lewat situ bisa. Oke, balik lagi ke parfum yang tadi Bang. Awal mulanya itu kan namanya parfum kan ada racikannya. Sebelumnya emang udah punya background seperti itu apa kayak gimana? Apa ngulik sendiri apa seperti apa? Jadi pertama kali itu aku ngeliat dulu nih review di YouTube gimana sih caranya untuk meracik parfum itu biar wanginya tahan lama. Kemudian intinya sih orang kalau parfum pasti tahan lama ya, maunya pasti tahan lama, harganya murah, ya kan. Kemudian wanginya itu mendekati sama parfum originalnya. Sebenarnya itu kayak gimana ya kan, parfum yang aku jualin kan inspired parfum, yang artinya itu parfum yang terinspirasi dari wangi originalnya, gitu. Jadi kita berusaha untuk menyerupai gimana sih wanginya itu biar menyerupai dengan parfum yang originalnya, kan bisa menghemat lumayan kan, berapa ratus ribu apa juta gitu ya gitu. Kemudian setelah itu aku coba racik, terus dicoba di diri sendiri, bagus apa enggak, kemudian dikasih ke teman-teman gitu. Itu sih beberapa kali percobaan sih, coba gagal, sampai akhirnya ini temu nih satu titiknya nih, ternyata takaran segini yang bagus untuk menciptakan suatu parfum yang awet gitu. Dan aku dapat masukan juga dari tempat aku ambil parfumnya, dalam artian supplier yang penyedia bibitnya itu dia ngasih masukan ke kita juga, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, seperti itu. Bang, dari situ kan abang sendiri kan katanya kalau jualan itu lewat apa yang abang suka. Apa ngikutin yang abang suka, apa orang lain yang suka? Kalau abang sendiri, kayak contoh abang kan ke parfum nih, karena abang suka parfum kan? Betul. Apa ngikutin orang lain suka, apa yang abang sendiri suka? Kebetulan parfum ini kan kan soalnya banyak juga kayak produk-produk lain yang banyak sepatu, baju. Kenapa abang juga milih itu gitu? Oh iya, yang seperti saya bilang tadi ternyata karena kan kalau aku kenapa milih parfum, yang pertama itu karena kan tadi kan emang aku suka banget sama parfum. Yang kedua itu menurut aku parfum itu kayak udah kebutuhan orang yang setiap bulan. Setiap bulan yang habis beli. Beda seperti fashion kayak baju. Kayak aku sendiri kayak beli baju bulan ini, nanti mungkin 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan baru beli baju lagi. Jadi perputarannya itu agak lama gitu kan kalau untuk baju. Nah, kalau untuk parfum mungkin orang biasa kayak baru beli minggu ini, nanti 2 minggu ke depan udah habis beli lagi gitu. Dan menurut aku itu jualannya yang paling simple, nggak ribet. Gitu, nggak seperti baju yang ada size-nya ini, ada warna ini, terus size-nya ini tuh warnanya ini gitu. Kalau sepatu modelnya ini, terus size-nya ini gitu. Oh, jadi banyak runtutannya ya? Betul. Ya kan parfum satu wangi ya udah tinggal berapa size botolnya aja, orang mau yang kecil kah, sedang atau yang besar gitu. Itu balik tadi ngomongin botol ya. Botol sendiri apa Bang Freddy bikin sendiri apa nyari supplier? Kalau botol pasti ngambil supplier. Terus dari situ Bang Freddy kan bilang katanya marketplace-nya itu Shopee. Iya. Nah, prosesnya gimana sih biar orang yang nonton nih tahu nih tahap-tahapan apa aja sih buat pembisnis baru nih buat milih Shopee, kenapa gitu? Iya. Mungkin pertama kali kenapa saya milih Shopee, karena kan dari semua marketplace yang ada di Indonesia itu kan ada datanya. Jadi Shopee itu merupakan salah satu marketplace yang paling banyak pengunjung di Indonesia. Karena kan Shopee kan nggak cuma di Indonesia aja, ada di Malaysia, ada Thailand, gitu kan. Nah, di Indonesia kita riset nih, ternyata parfum itu marketnya paling banyak perempuan. Perempuan, kita lihat lagi nih, bangsa pasarnya perempuan itu banyakan di mana? Ternyata kita riset itu perempuan itu banyaknya berkunjung ke Shopee. Iya, gitu. Berarti sebelumnya riset dulu ya? Semuanya itu ada risetnya. Karena kalau kita cuma jalan tanpa riset, ya sama aja kita jalan tanpa tujuan gitu. Ada yang beberapa orang kayak jualan, coba gua jalanin dulu, nanti ada masalah, nah itu di handle. Berarti kalau abang ini lebih cari tahu dulu baru eksekusi ya? Betul. Karena kan masing-masing orang itu ngeriset produk itu beda-beda. Ada yang jalan aja nanti gimana alurnya, gimana ikutin arus kayak sungai gitu kan. Nah, ada orang itu yang nyari dulu,
kemudian action, terus nanti dilihat lagi nih risetnya apakah respon dari si audiens atau si pembeli di Shopee ini gimana gitu. Oke, ngomongin begitu, pasti kan dalam usaha gitu ada yang pahit-pahitnya gitu, Pak. Oh iya, pasti. Nah, lu pernah ngalamin nggak? Kalau untuk pahit-pahitnya sih palingan kayak orderan salah. Jadi dia pilihnya A, parfum A, aku kirimnya parfum B. Gitu. Ya terus gimana cara mengatasi itu? Nah, kalau aku sih mungkin karena orangnya sih nggak mau ribet kali ya. Kalau aku sebenarnya jangan dicontoh sih, sebenarnya jangan dicontoh ya. Iya. Tipikal orang masing-masing kan berbeda-beda. Kalau aku sebenarnya nggak mau simpel. Ketika nanti aku salah kirim, itu kan kesalahan dari aku kirimin parfum baru. Jadi itu gift buat dia yang ada di mereka. Oke, pasti kan kalau kayak gitu kan kelihatannya rugi gitu. Betul. Cuman kembali lagi, kita semaksimal mungkin untuk gimana caranya untuk menutupi biar nggak terlalu sering salah. Berarti lebih teliti lagi gitu, biar nanti ada orderannya itu mungkin ada rekapannya. Dulu kan cuma ngelihat aja nih, oh ini bungkus deh gitu kan. Nah sekarang itu aku lebih memilih maksudnya lebih memilih untuk mencatat semua orderan, dipastikan kembali, di make sure baru di packing sebelum dikirim. Jadi untuk minimalisir kesalahan seperti itu. Oke, jadi dari masalah itu Bang Freddy juga jadi pengalaman buat Bang Freddy sendiri kan, bahwa ini harus dihandle lebih baik lagi dari sebelumnya. Betul. Oke, Bang Freddy sendiri itu usahanya sendiri kah atau ada tim apa gimana? Kalau untuk sekarang sih, kalau orang biasanya mungkin usaha pakai tim ya gitu kan, nggak mau ribet kan. Kalau aku sendiri tuh sendiri. Jadi mulai dari ngeracik sendiri, kemudian mau packing barang sendiri, kemudian jadi kurir sendiri ke pengiriman, sampai aku udah jadi aku udah kenalan sama beberapa orang di tempat pengiriman. Jadi kalau kita datang, hai gitu-gitu, mau ngirim ya, ada berapa hari ini gitu. Jadi kayak kita udah akrab juga sama mereka gitu. Gimana caranya Bang Freddy menghandle dua profesi yang abang lagi jalan ini? Sebenarnya itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang, tapi yang baikan susahnya deh. Jadi gini, aku siasatinya itu aku udah ngobrol nih sebelumnya ke orangnya, atau enggak aku udah kasih deskripsi di di toko kita itu jika pesanan hari itu dikirimnya besok. Ya kan bisa kayak gitu, atau enggak kita kasih ingatin ke orangnya, Kak besok ya dikirimnya. Jadi orderan hari ini itu aku packingnya ketika pulang dari kerja. Gila. Karena kan kebetulan dulu kan jadi salah satu barista ya kan, supervisor barista di tempat aku kerja sekarang gitu kan. Itu susah karena sistemnya shifting. Ketika aku masuk siang berarti aku packing pagi. Ketika aku masuk pagi berarti packing malam. Nah sekarang itu kan udah masuk ke office-nya, berarti sekarang udah office hour, masuknya pagi, pulangnya sore. Jadi waktunya spend buat nge-packing dan ngirim barang itu udah ketahuan nih pasti malam nih, dari jam 7 ke atas nih sampai jam 12. Kadang kelar sampai jam 12. Jam 12 izin orang di rumah buat ke pengiriman ya kan. Kan jadi bingung ya, lah kok malam-malam gini. Untung di dekat rumah itu pengiriman lengkap, apa aja ada gitu kan. Dan mereka tuh tutupnya sampai jam 2 kadang, apa jam 1 malam gitu kan. Jadi terbantu juga sih. Oke, dari situ Bang Freddy kan biasanya kalau ada dua profesi gini ya, pasti ada beberapa yang yaudah ini yang ngalah gitu gak sih? Seperti apa maksudnya, gimana? Contoh misalkan Bang Freddy lagi kerja nih, terus yang ini nih, official ini harusnya nge-packing nih. Jadi beberapa harus ada yang dikorbanin gak sih Bang Freddy? Kejadian kayak gitu biasanya sampai orderan orang itu sampai ke pending 2 hari. Terus itu kan gimana, kalau usaha begitu kan gimana nge-treat orang itu supaya responnya cepet. Nah gimana caranya Nah palingan sih kayak pinter-pinternya kita aja sih ngomong ke Langka, mohon maaf ya hari ini terhambat gini-gini kan. Ada badai. Orderan lagi numpuk banget gitu-gitu kan, dan nggak aku handle. Padahal emang numpuk apa gimana? Enggak sih. Emang karena nyahuannya aja yang ini kan. Jadi pintar-pintarnya kita aja komunikasi sama orang ketika nanti orang nyaman sama kita. Dan kan tipikal orang kan beda-beda ya. Ada orang yang keras, kayak benar-benar harus nge-push nih, harus dikirim hari ini. Tapi kalau dengan cara ngomongnya kita dan komunikasi kita ke merekanya itu baik, mereka akan terima, ya kan? Tapi ketika mereka yang kayak, oh kok lama banget kan dijanjikan kemarin gini-gini. Nah itu aku spend waktu, kan nggak selamanya orang kayak gitu. Contoh dari 100 orang yang order, palingan ada sekitar 2 atau 3 orang. Jadi aku prioritasin ke dia, kan kalau untuk making satu barang itu kan nggak lama. Jadi aku prioritaskan ke mereka nih yang urgent banget, terus langsung dikirim. Dan aku prioritaskan ke orang yang aku udah janji, karena kan biasanya aku udah janji, iya kak dikirim hari ini ya. Kalau orang nanya, kak dikirimnya kapan? Iya, itu jadi image jelek juga buat produk. Betul. Jadi aku itu kayak usahakan waktu aku itu
dikhususkan buat yang aku udah janji nih, tapi kalau orangnya cuman order terus nggak ada chat sama sekali, ya adem-adem aja gitu kan, ya udah aku kadang sampai 2 hari, cuman jarang-jarang terjadi karena kan waktu itu kalau di marketplace itu kita punya rating toko juga nih, dia pengemasannya berapa hari nih, di bawah 1 hari kah apa di atas 1 hari. Itu yang harus diperhatiin. Itu harus diperhatiin, sama untuk respon chat itu apakah cepat atau lambat, seperti itu. Oke, dan ada penilaiannya. Ketika toko kita baik, itu pasti algoritma dari Shopee itu membuat toko kita menjadi ya mungkin bisa jadi nanti gift-nya itu orderan kita jadi naik, bisa jadi produk kita dipromosin sama Shopee itu jadi ke atas gitu. Oke, berarti banyak juga ya hal-hal yang harus diperhatiin dalam usaha yang marketplace tadi ya? Iya, cuman orang mungkin mikirnya masukin banyak nih orang yang ketemu sama aku nih, gimana sih, mungkin dia mikirnya upload barang terjual, upload barang terjual, upload barang terjual, enggak, itu semua butuh proses gitu. Berarti banyak banget ya kan? Banyak banget, bukan cuma. Tapi termasuk hebat sih Bang Freddy, maksudnya Bang Freddy sembari kerja tapi sembari handle ini. Betul. Gila sih ya. Karena gimana ya, karena mungkin kerjaan di kantor itu yang berat-beratnya itu mungkin dalam 1 bulan itu cuma 2 apa 3 hari aja. Yang membuat biasa lembur sampai jam 7 lah apa jam 8 kan, mungkin karena report bulanan atau gimana yang dikejar-kejar kan itu, tapi nggak selamanya gitu. Oke, ada nggak sih beberapa customer nih yang ngechat kita tiba-tiba yang rese lah, namanya jualan kan ada aja lah beberapa yang rese. Iya. Pernah berpengalaman nggak sih ngalamin? Kalau sampai saat ini sih aku nggak tahu ya, kayaknya tuh kalau aku di Shopee tuh emang dapat customernya kebetulan semua kayak baik-baik aja gitu, nggak pernah ada yang rese banget. Rese pun juga nggak sampai yang kayak gimana-gimana gitu. Yang nggak kayak gimana-gimana tuh seperti apa tuh Kak? Ya kan biasanya kan ada orang yang kayak gini nih, Kak aku maunya dikirimnya emang hari ini ya, nggak boleh sampai besok. Nah, gitu. Itu Bang Freddy langsung kerjain apa gimana? Lihat dulu nih jadwal, apakah nanti malam ini keburu nggak waktu di kantor buat pulang ke rumah juga gitu. Banyak banget. Ya itu dia, kalau kayak gitu berarti yang dikorbankan pasti istirahat, jadi kurang. Oke. Nah dari situ kan namanya produk parfum nih ya. Betul. Ibaratnya nggak nyata. Kayak wanginya, kalau misalkan baju kan kadang kita bisa lihat bentukannya gini. Nah kalau parfum ini kan nggak nyata, kayak baunya kayak nggak kecium gitu. Gitu. Nah gimana Bang Freddy itu ngatasin seperti itu? Nah kalau kayak gitu biasanya aku nanya ke orangnya dulu nih, Kak aku mau coba parfum ini dong. Biasanya kita langsung ngasih pilihan nih, Kakak ini mau untuk cewek, parfum cewek, cowok, apa unisex? Dikasih pilihan dulu nih. Udah fix unisex aja Kak gitu kan. Iya kan. Kakak maunya ada pilihan lagi nih, maunya wangi manis, color apa soft? Gitu. Atau kalau nggak ada yang to the point, Kakak maunya parfum cowok yang bestseller apa ya gitu. Sempet nggak sih Bang Freddy udah ngejelasin seperti itu? Misalkan orang pesen ke Bang Freddy tapi nggak sesuai apa yang dia mau, pernah nggak sih? Kalau untuk itu pasti ada. Iya pasti kan. Iya karena kan ini parfum soalnya kayak selera. Iya betul. Aku bilangnya enak tapi di orang enggak. Orang bilangnya enak tapi aku nggak enak. Gitu kan, itu kembali. Cuman kebanyakan kalau orang beli di marketplace itu yang aku lihat dari pengalaman, biasanya orangnya yang sebelumnya emang pecinta parfum. Dan udah tahu wanginya sebelumnya. Kebanyakan. Ada juga orang yang cuma iseng-iseng ternyata nggak cocok. Ada juga yang iseng-iseng ternyata cocok wanginya dan terus repeat order jadinya gitu. Jadi pegawai jadi pelanggan tetap. Gitu. Oke, dari situ biasanya Bang Freddy kayak jualan parfum gitu kebanyakan perempuan kah atau laki-laki apa gimana? Kebanyakan perempuan pasti parfum. Emang perempuan kadang-kadang wanginya nggak hilang-hilang. Kadang naik motor nih pakai parfum, dia lewat Bang, gila wanginya pada udah jauh gitu. Makanya wanginya nggak hilang-hilang ya. Oh buat kalian tuh, Bang Freddy juga jualan parfum tuh yang wanginya nggak hilang-hilang. Ya udah promosi lagi nih. Gitu. Oke, buat kalian juga mau di Shopee nanti ditaruh di deskripsi juga. Iya, boleh. Jadi dia Bang Freddy itu jualan cuma di Instagram, jadi di Shopee juga ada. Kalian boleh klik aja di Shopee-nya, nanti udah langsung ke link ke. Bisa free ongkir juga. Cakep. Karena orang-orang pasti kerja pasti free ongkir kan. Kalau kalian order pasti dapat gift dari aku. Oke, Kak, penanya nih kayak gua nih, orang awam nih ya, yang nggak pernah usaha di Shopee. Itu gimana caranya, kan kadang kita tuh pengen diketik nih misalkan parfum, gimana caranya itu biar naik teratas, parfum yang kita jual naik ke atas. Itu gimana Kak? Itu jadi banyak orang itu yang seperti saya bilang tadi berprasangka kalau upload barang laku, ternyata masih ada step-stepnya lagi. Karena itu ada 2 cara. Itu ada cara gratis yang diberikan ke Shopee ke kita itu dengan menaikkan produk. Itu ada tombolnya itu menaikkan produk. Satu kali naikin produk itu bisa sampai 5 item.
lumayan lembaran kan dinaikin. Tapi itu nggak menjamin penjualan. Nggak menjamin penjualan kan, jadi kayak cuman Shopee aja naikin barangnya itu entah nanti di atas apa di tengah-tengah, tergantung dari Shopee-nya gitu. Yang kedua dengan melakukan iklan berbayar di Shopee. Oh, iklannya di Shopee? Semuanya iklan di Shopee. Oh, ada juga dia sistem ada itu. Pasti kayak gitu. Instagram juga punya. Kayaknya kebanyakan sekarang kan marketplace kan dapat untung dari situ juga. Jadi marketplace dapat untung, kita dapat untung juga gitu. Biasanya kan dapat dari iklannya juga. Betul, dari luar. Misalkan kayak kita ke Shopee itu kadang ada yang kotak kecil nih misalkan. Nah itu dia kurang lebih harusnya iklan gitu. Tapi iklan itu nggak menjamin barang kita laku. Itu tergantung dari si toko kita lagi. Apakah toko kita trusted dari segi desain, dari segi deskripsi apakah jelas, sama yang paling penting ulasan. Ulasan itu yang paling penting karena ketika orang belanja di marketplace dia kan nggak ngelihat rupa, dia cuma lihat dari gambar aja dan ngelihat dari ulasan. Ya kan, testimoninya seperti apa ya? Gitu. Orang-orang pada beli apa sih di sini? Yang laku apa sih? Kemudian reviewnya apa sih yang bagus gitu. Dari situ Bang Freddy mau nggak sih kayak bikin konten YouTube gini nanti kan siapa tahu parfum kayak ngedukasi parfum yang Bang Freddy punya gitu ke promosiin gitu. Kayak ngelebarin sayap aja gitu. Harusnya lagi OTW sih. Maunya lagi OTW nih sebenarnya cuman karena lagi nge-handle sendiri jadi pusing antar bagi waktu antara kerja, nge-packing sama hari libur kan butuh istirahat juga kan gitu. Ya emang Bang Freddy ini sibuk banget. Nggak kayak gue cuman gini syuting aja ngundang orang. Aja nanti kan bisa jadi melejit juga kan. Amin. Oke Bang Freddy, kita tadi ngomongin kayak iklan-iklan. Nah, di Shopee. Itu range-nya berapa sih harga pembayaran buat iklan di Shopee? Nah, kalau untuk iklan dari Shopee itu tergantung nih, kita masukin contohnya nih, aku jualan parfum. Nanti dari Shopee itu ngasih rekomendasi ke kita nih, kalau yang lagi in sekarang di bulan ini, orang ngetik itu kayak parfum wanita atau enggak parfum kalem. Nanti ada datanya tuh kayak parfum wanita itu kayak contohnya pencarian 1 bulan itu 2.000 gitu. Nah, 2.000 pencarian itu nanti dari Shopee-nya itu ada ngasih range harganya. Jadi kayak seperti ngasih keyword buat itunya. Betul. Pencariannya. Kayak parfum pria nih, ternyata satu kali klik itu dari Shopee-nya 500 perak. Iya kan? 500 perak. Tapi kita nggak setuju dengan harga segitu yang terlalu tinggi. Nah, dari Shopee itu ada ngasih harga minimal. Kalau nggak salah sih Rp180 kalau nggak salah. Harga maksimalnya berapa tuh? Maksimalnya tergantung, semakin gede dari kita, pasti semakin di atas iklan kita. Cuman kayak gitu jadinya boncos. Boncosnya dalam artian satu hari aja itu kalau nggak disetel dengan harga terendah itu bisa sampai 1 juta pun bisa habis dan belum tentu ada penjualan. Berarti harus dipikirin juga apa misalkan harganya nih uang buat membikin parfum sama uang promosi. Iya betul. Itu harus dipikirin juga. Harus dipikirin juga. Karena ketika kita ngiklan itu belum tentu ada yang sell nantinya. Dia cuma bantu untuk kita mempromosiin aja gitu. Berarti Bang Freddy pernah ngalamin boncos dong? Sering dulu. Gimana tuh? Ikutin aja nih harga rekomendasi 500 nih. 500 ini. Ya Allah. Ya elah berapa sih? Padahal mah duit kosong. 500 berapa sih? Ternyata pas aku setel kayak gini, satu hari ternyata habis sampai 200.000, tapi no sell, nggak ada penjualan. Gitu. Jadi gini, kalau kita iklan itu kita harus trial error gitu loh. Coba gagal, nanti sampai satu saat nanti itu kita mendapatkan satu titik di mana ternyata iklan itu yang efektif itu kata kunci ini, gambar yang ini, sama biaya yang dikeluarkan itu segini. Gitu. Tapi buat keadaan Bang Freddy sekarang masih ikut iklan-iklan gitu nggak sih? Kalau sekarang udah nggak. Awal mulanya pendapatan berapa gitu? Awal mula pendapatan itu di range 1 juta. 1 juta. Itu omset. Omset itu berarti antara profit sama modal digabung jadi satu. Itu senengnya minta ampun, wah gila 1 juta nih, banyak nih ya kan. Terus tiba-tiba bulan kedua turun jadi 500.000. Stres nggak sih kayak gitu? Contoh kalau misalkan udah ekspektasi kita, udah mulai menaik nih, tiba-tiba lah kok turun, ada stres nggak sih? Kalau stres pasti ada. Dan itu kayak benar-benar kita nggak bisa tidur kayak gimana sih caranya biar nanti bisa naik lagi penjualan seperti itu. Ya kan, kita lihat trik-triknya. Nah di situ tuh aku mulai fokus, lihat YouTube tuh aku sampai begadang sampai pagi kadang. Jadi kayak autodidak aja. Betul. Bang Freddy. Sampai di depan laptop itu begadang, di depan laptop kayak gimana sih trik-triknya, kayak
kayak aku harus bisa nih gitu loh. Aku harus bisa gimana caranya biar omset aku itu kayak orang-orang yang lain, kayak teman-temannya. Karena kan kalau kayak gini tuh aku nggak jalan sendiri. Jadi aku punya grup. Grup itu kita itu kayak pemain marketplace, ya kan? Pemain marketplace itu mereka tuh share tips and trick. Tapi nggak semuanya. Jadi kayak secara umum aja. Nanti ketika kita mau yang lebih, ngulik sendiri. Ngulik sendiri apa gimana? Biasanya sih orang ikut seminar gitu sih, berbayar kan. Cuma kalau aku tuh emang bener-bener pure dari YouTube. Gila. Pure dari YouTube dan baca-baca artikel dari Google. Gila. Gitu. Dicoba error gitu. Wajar sih, bisnis kan kayak gitu, naik turun. Tinggal kita gimana caranya bertahan dengan kondisi seperti itu kan. Benar. Pernah sampai satu ketika ini cerita sedihnya ya. Uang tabungan terkuras untuk biaya iklan. Karena aku ekspektasinya ya udah aku top up segini, nanti pasti dapatnya segini. Aku top up 100.000 nanti bisa dapatnya 500.000 sesuai dengan orang-orang yang udah main kan. Ternyata enggak. Aku sampai satu hari makan cuma sehari sekali. Gila. Saking nggak ada duit yang pertama, yang kedua karena stres juga mikirin itu kan. Gimana sih caranya gini-gini? Hampir nyerah sebenarnya waktu itu ternyata jualan itu susah banget. Mending aku sampai pengalaman itu aku pernah sampai buka stand di Car Free Day. Itu jualan Dibantu sama temanku. Ada salah satu temanku cewek, teman kantor itu nge-support banget. Kak, aku mau jadi adminnya, kakak aku mau temenin ke Car Free Day, nggak usah dibayar sama sekali. Sampai aku bikin spanduk yang poster gitu. Saya poster buat di Car Free Day, dan di Car Free Day itu teman-teman aku ternyata banyak. Kamu ternyata jualan apa parfum, kayak mukanya tuh kayak gitu loh. Apaan sih gitu? Kayak gitu. Dia lagi gitu kan. Cuma yaudah ya saya aja gitu kan. Ya, muka dua lah dikit ya. Buka tembok aja dulu ya. Dan itu lumayan banget. Itu sekitar 10 apa 15 botol. Waduh. Di Car Free Day itu. Iya kan? Ya kembali lagi rezeki nggak kemana gitu kan. Kita coba. Ternyata di Car Free Day nggak efektif untuk buat jualan gitu kan. Nah, aku ya putar lagi gimana lagi caranya gitu. Nah, akhirnya Shopee pada saat itu belum belum terlalu terkenal banget. Yang waktu itu masih Tokopedia gitu-gitu, Lazada, gitu kan. Akhirnya aku coba di Shopee aja deh gitu kan. Di Shopee aja jualannya kayaknya lebih banyakan di Shopee deh nantinya. Iya kan, dibanding yang lain. Kayak nembak-nembak aja, nembak-nembak. Kan udah riset tadi katanya. Udah riset. Kayaknya nanti Shopee bakal maju nih, ya kan, karena perkembangannya dia, kita lihat tuh risetnya ternyata lebih banyak kan. Udah nggak mau ke Shopee, udah begitu ceritanya. Kadang ada order, kadang enggak gitu. Waduh, itu gimana caranya? Kan Bang Freddy pernah ngalamin terpuruk. Gimana caranya itu ngebangkitin terpurukan itu buat salah satu itu lebih supportnya itu sih ke teman sih. Teman sempat nyampein sesuatu atau teman itu teman aku itu teman kerja aku dulu di salah satu perusahaan itu yang menyemangatin aku. Kamu harus bisa, Kak. Produk kamu tuh nggak jelek. Produk kamu tuh nggak jelek, produk kamu tuh nggak itu bagus, pasti nanti laku kok. Jadi aku tuh bisa bertahan itu karena emang support dari teman-teman. Karena kalau dari orang tua sih sebenarnya butuh juga, cuman kayaknya orang tua itu belum terbuka tentang bisnis online itu ternyata menguntungkan loh. Gimana sih kalau orang di kampung di sana berpikiran ya udah yang penting offline aja jualannya gitu kan. Betul. Apalagi kalau jualan apa parfum lah. Kok cowok jualan parfum ya? Gitu pikirnya orang, ya kan? Orang tua kayak gitu. Parfum gitu kan. Ya kan orang tua kan mikirnya kerja di kantoran udah sukses. Ya kan, pokoknya kantor itu impian orang tua lah. Betul. Apalagi kalau PNS gitu kan, ya sebenarnya sih jangan ikutin sih ya. Jalan hidup orang masing-masing kalau nanti jadi kayak gitu ya lebih bagus kan. Tapi kan jalan hidup orang kan berbeda-beda kan. Prosesnya beda-beda. Betul. Ada orang sukses hidupnya lewat PNS atau mungkin lewat dari badan negara atau apa. Ada orang sukses dari jualan. Beda-beda sih. Ada orang sukses dari yang kayak influencer kayak gitu. Beda-beda kan. Cuman mungkin aku milihnya lebih ke jualan gitu. Berarti yang di saat terpuruk itu ada teman-teman. Ada teman yang bilang bahwa produk lu bagus. Tapi ada nggak sih namanya teman-teman kadang bilangnya, bagus aja biar motivasi buat Bang Freddy. Banyak. Namanya temen kan? Banyak sih. Cuman ya namanya kita bisnis, nggak mungkin produk kita selamanya bagus. Pasti ada namanya orang kan pasti ada memandang produk kita itu jelek. Oke. Nah, dari kejelekan itu gimana kita untuk mengintrospeksi diri, gimana sih untuk meningkatkan orang biar trusted kalau produk kita itu bagus.
Oke, gitu. oke. Awal mulanya yang balik lagi yang ke belakang nih. Iya. Awal mulanya Bang Freddy itu dapat supplier tuh di mana sih? Itu kayaknya aku emang udah dikasih jalan deh sama Tuhan atau gimana. Kayak ada satu informasi yang ngasih tau, oh di sana nih ternyata pusatnya itu, di sana nih ternyata gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh ganti-ganti supplier itu beberapa kali. Dari supplier ini cobain, oh nggak bagus. Iya, ya kan nggak gampang nyari supplier yang sesuai apa yang kita inginkan. Betul. Ketika suatu ketika nyari supplier dapatnya di YouTube. Dia buat konten YouTube ternyata suppliernya jauh di Bogor. Oke. Itu pengirimannya lumayan juga karena pengirimannya kan dalam jumlah besar. Nyampainya 4 hari. Sedangkan kalau parfum kan orang nggak mungkin tunggu dulu ya PO gitu kan. Kayak contohnya kayak gitu PO gitu. Orangnya pasti maunya kayak besok bawain ke kantor ya gitu. Sedangkan aku stoknya nggak ada gitu. Kayaknya Bogor terlalu kejauhan nih. Aku coba cari supplier di Jakarta lagi kembali ke tempat satu ini. Kurang bagus juga. Kenapa kurang menurut selera Bang Freddy kurang aja gitu ya? Kurang. Oke. Kurang aja dari satu segi itu tokonya juga mungkin sepi atau gimana aku kurang tahu kan. Nah, tiba-tiba ada satu orang itu yang ngomong, oh mau usaha parfum ya, di sebelah sana tuh ada. Rame banget. Oke. Itu temen kah apa yang penjual-penjual? Penjual-penjual. Oke. Aku nggak tahu kenapa penjual ini tiba-tiba keceplosan. Kan dia penjual. Kenapa ngasih tahu? Iya kan? Iya. Kenapa ngasih tahu kalau di sana tuh ada? Itu Aku kan. bingung. Iya kan, aku bingung tuh kenapa. Nah, tiba-tiba, oh di sana ada supplier nih. Orang-orang biasa ngambil bibitnya di sana nih. Iya kan, gini-gini biasa buat usaha sendiri kayak gitu-gitu kan. Akhirnya pas ke sana, coba ini nggak yakin, kayaknya kurang deh. Coba aku 2 kalinya lagi ke sana, terus cobain lagi untuk produk sendiri, untuk di badan sendiri gitu kan. Kayaknya kurang juga. Nah pas yang ketiga ini aku nemuin bibitnya dari dia juga sih seorang ini kan, ternyata oh bagus nih. Jadi nggak selamanya bibit itu semua bagus, pasti ada juga yang kurang gitu kan. Jadi aku pilih-pilih dari beberapa produk itu yang menurut aku itu emang wanginya mendekati sama original, sama emang wanginya itu tahan. Jadi nggak semua bibit parfum aku ambil. Oke. Gitu. Dari situ kan kadang ada yang jualan baju nih. Baju tuh kayak brand apa, ada yang Nike lah, kita cobain. Betul. Nike nih. Ada beberapa yang jualan KW. Iya. Kualitas yang ori 2, ori 3 kayak gitu. Nah, Bang Freddy ini jualannya parfumnya lebih ke apa sih? Jadi kalau parfum aku ini kalau mau dilihat dari segi review mungkin di Instagram atau Shopee, orang biasanya sih mikirnya ini parfum refill. Ya kan yang di jalan-jalan gitu. Cuma dari segi aku sendiri ini, aku bilangnya ini parfum inspired parfum. Parfum yang terinspirasi wanginya dari parfum original. Wih, ada filosofinya nih. Terinspirasi dari parfum originalnya, oke? Karena menurut tanggapan aku itu parfum KW itu parfum yang bener-bener botolnya sama ori sama. Oke. Tapi isinya aja yang beda. Itu kan berarti KW. Iya. Nah, kalau aku kan bener-bener botolnya beda, tapi wanginya aja yang sama. Ya kan berarti yang terinspirasi dari wangi aslinya gitu. Dan kebanyakan juga orang jualnya inspired parfum namanya sih nggak ada. Sekarang itu kayak refill tuh udah jarang gitu namanya gitu. Tapi di benak orang pasti refill nggak sih ini, refill nggak sih ini. Kalau orang ngomong ya aku bilang enggak. Kalau refill ya emang kayak gitu. Cuman kan orang nggak bisa refill ke aku. Udah beli di Shopee masa dibalikin lagi botolnya buat diisi ulang. Oke. Gimana caranya biar customer itu percaya dengan apa yang omongan Bang Freddy? Oke. Kalau kayak gitu biasanya ya kan mereka itu lihat dari ulasan. Ulasan yang tadi. Produk ya. Karena ulasan itu nomor satu gitu. Yang kedua kita harus yakinkan banget kalau emang ini produk kita tuh bagus. Gimana cara kita untuk men-trade orang itu bahwa punya aku tuh bagus loh gitu. Enggak kaleng-kaleng gitu ya kan. Bisa dilihat di reviewnya kok banyak yang ini. Nanti kita kasih statement lagi nih biar orang bisa beli. Nanti kalau kakak beli di aku, nanti aku kasih free sample loh kak. Yang nanti kakak bisa pilih nih, wanginya bebas. Kakak mau wangi apa aja, nanti aku buatin tester. Nanti kalau kakak nggak suka sama produknya, itu kakak jangan klik selesai. Nanti kakak bisa balikin produknya ke aku kembali. Itu enaknya di Shopee. Ketika nanti nggak sesuai dengan ekspektasi, kita ngasih reward ke dia ya. Nanti barangnya itu bisa dikembalikan ke kita. Uang kembali ke mereka, barang kembali ke kita. Itu enaknya. Kalau nggak suka, tapi ribetnya ketika lu udah buka packingannya, lu udah coba terus nggak cocok, terus kan balikin lagi nih ke gue nih, kan harus nge-packing lagi. Kalau punya packingan di rumah enak, tapi kalau nggak punya sama sekali, bingung harus kayak gimana balikinnya gitu. Tapi ada nggak sih yang jahil, kadang dia udah make nih setengah, tiba-tiba balikin ke Bang Freddy?
itu nggak pernah. Untungnya nggak pernah sih. Tapi nggak tahu di bawah temen nih, kalau temen ada nggak tahu. Semoga nggak ada sih. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi namanya manusia kan ada juga memanfaatkan peluang seperti itu kan. Betul. Cuma sampai sekarang sih belum ada sih sampai sekarang. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Itu pun juga dari beberapa orang yang beli udah ribuan botol yang terjual, itu yang kembalikan ke aku dari Shopee itu ada sekitar bisa kehitung lah 3 sampai 5 orang. Oke. Yang balikin ke aku lagi kembali, itu bisa kehitung kok. Oke, berarti masih sedikit lah. Betul, berarti dari situ kan bisa kelihatan nih parfumnya itu emang kualitasnya bagus. Oh, ini. Gitu. Bukan promosi sih, tapi emang lihat dari review aja. Tapi ujungnya promosi juga. Nggak masalah. Bener. Ibaratnya gimana caranya yang nontonnya juga percaya. Bener. Iya kan? Bisa lihat reviewnya. Iya. Karena kalau online itu, ya emang aku tekankan review, karena selain dari review, orang nggak bisa ngeliat apa lagi. Balik lagi kita yang tadi kan udah mulai keterpurukan kan. Berarti kan Bang Freddy sekarang lagi naik-naiknya nih. Iya. Sekarang apa per bulan berapa sih? Kalau untuk omsetnya sih dulu kan dari Januari itu masih belum di kisaran 2 digit. Iya kan, masih di bawah range 10 juta. Sekarang udah di atas. Puji Tuhan. Udah sekitar segitu sih. Terus sekarang kita tinggal duduk diem, terima orderan. Udah nggak pakai klinikan lagi. Tapi kan ini udah mulai penghasilan lumayan lebih lah. Iya betul. Ada nggak niatan kayak mau buat tim gitu, buat Bang Freddy juga biar santai kerja, oke bisnis jalan gitu. Betul. Kalau untuk tim pasti sih kedepannya mikir sih pasti ada. Apalagi kan pandemi seperti ini kita nggak tahu sampai kapan. Ya kan kita bisa sampai tahun depan. Tapi semoga sih cepat berlalu kan, segera berakhir. Cuman mikirnya pasti ada, karena kan enak juga nih kalau kita buat orang jadi kerja gitu dapat penghasilan kan berkah juga gitu-gitu. Cuman sampai sekarang sih belum ada kepikiran nanti timnya tuh kayak gimana sih, butuh berapa orang dan apa sih tugas-tugasnya, itu belum ada kepikiran. Oh, belum ada. Cuman kalau untuk nanti mau pakai orang buat bantu aku buat nge-packing atau gimana, pasti ada. Pasti ada. Karena jadi beberapa harus dipikirin dulu sama Bang Freddy nih ya. Betul. Dari segi untungnya berapa, kemudian nanti dari segi gaji mereka berapa gitu kan. Kan biasanya ada orang yang mau kerja dengan gaji segitu gitu kan. Ada orang yang nggak mau kerja dengan gaji segitu. Masing-masing orang beda kan. Nah aku lagi mau nge-trade nih untung sebulan berapa, kalau gaji berapa, sama modal buat kayaknya aku pengen iklan lagi kembali nih. Biar nggak ngiklan aja mesti segitu, gimana kalau kita iklanin lagi mungkin bisa lebih di atas lagi kan gitu. Namanya orang pasti jualan pasti mau untung sebanyak-banyaknya. Gitu. Ibarat Bang Freddy ini pengen dikembangin lagi. Betul. Oke, dari posisi yang sekarang nih Bang Freddy kan lagi jualan Shopee gitu kan, omsetnya lumayan besar nih. Ini kan Bang Freddy masih kerja nih. Ada nggak sih niatan kayaknya nggak usah kerja deh, gue udah di Shopee aja gitu? Ada. Iya. Ada alasan kenapa aku kerja. Kenapa? Karena di rumah itu aku kan tinggalnya di komplek perumahan gitu. Kan kalau di komplek perumahan tuh aku bosan di rumah, nggak ada teman. Karena orang di rumah juga pada sibuk kerja, terus adik aku juga sibuk sama urusannya juga gitu kan. Dan kadang kalau orderan udah selesai itu bingung harus ngapain gitu. Jadi aku emang pengen keluar juga kayak sambil lagi juga kan kerjaan aku ini nggak berat. Iya kan, jadi kerjaan ini masih bisa dihandle sama orderan yang jumlahnya sekarang seperti ini gitu. Masih bisa ke-handle sih. Cuman nanti ketika, tapi jujur sih gaji sekarang kerja lebih banyak kan online dibanding kerja. Realitanya seperti itu. Seperti itu ya kan. Cuman nanti pada suatu saat pasti ada niatan buat, ya namanya orang pasti capek lah kerja sama orang kan gitu kan. Kecuali kita udah instansi pemerintahan atau apa mungkin sayang kan karena ditanggung. Cuman kalau posisinya aku masih kerja kayak gini, pasti ada niatan buat nanti resign juga dan fokusin ke parfum ini gitu. Ini pun juga aku nggak begitu fokus sih, kayak ya udah ada orderan enggak ada orderan juga ya mau gimana lagi gitu. Yang penting sengalirnya aja lah. Sengalirnya aja. Pernah kok satu hari tuh benar-benar no sale, nggak ada penjualan. Nggak ada. Hari. Pernah. Itu di bulan lalu Agustus. Itu stres balik lagi nggak sih? Stres lagi nggak sih? Apa Bang Freddy? Santai aja karena posisinya nggak ada orderannya itu di saat akhir bulan. Dan aku juga ngeliat omsetnya udah lumayan lah ya, aku bisa nikmatin. Dan aku sih orangnya nggak panikan sih. Kayak ketika nggak ada orderan berarti ya rezeki hari ini buat hari ini. Kalau nggak ada mungkin kita coba besok lagi gitu. Gimana caranya? Dan pas besoknya iya benar orderan langsung masuk lagi. Gitu. Gitu lagi. Iya. Paling kan kejadian kayak gitu sih kayak sebulan itu cuman kadang ada kadang enggak. Iya, nggak selamanya kayak gitu. Tapi namanya bisnis kan pasti paling sepinya palingan satu gitu. Kadang juga emang nggak ada, tapi kayak gitu palingan 2 bulan sekali atau gimana. Tapi berharapnya nggak ada sih ya. Maunya ada sale penjualan setiap hari. Berkembang terus ibaratnya nggak stuck di bulan yang sama kan. Betul. Namanya usaha kan seperti itu. Betul. Kadang laku kadang enggak. Gitu.
Oke, dari situ Bang Freddy ini kan kayak dari Shopee gitu berkembang sampai sekarang udah mulai dapat penghasilan yang tadi Bang Freddy sempat bilang. Nah, di situ ada nggak sih tips and triknya nih buat yang para penonton nih yang usaha baru nih online gitu kan, sekarang pandemi juga kan kayak jualan offline udah banyak yang diusir-usirin gitu karena keadaan sekarang. Nah, Bang Freddy bisa kasih tahu nggak tips and triknya seperti apa? Palingan untuk tips dari aku aja sih, palingan perbanyak untuk cara untuk berjualan di Shopee. Kan semuanya kalau kalian nggak ngerti baca kan banyak orang nih, ada yang suka baca, ada yang suka nonton video. Kalau untuk baca mungkin artikel kurang banyak tentang penjualan di Shopee, kebanyakan itu artikelnya di YouTube yang langsung dengan video, ya kan. Pokoknya kalian action, jangan menyerah, rezeki nggak kemana. Intinya ikutin aja yang fitur-fitur yang ada di Shopee, semua manfaatin seperti iklan, kemudian promo diskon toko, kemudian promo ikutin toko, kemudian kasih diskon ke pelanggan dan kasih gift gitu. Nanti pasti otomatis kalau kalian lebih sering. Terus jangan lupa ngepost satu hari itu satu produk. Jadi contoh kalinya ada produk kalian itu ada 100, jangan diupload semuanya langsung. Ini tipsnya. Per hari. Yang belum pernah aku kasih tahu ke orang, baik ke teman juga belum pernah. Jadi kalian itu upload minimal satu produk satu hari. Jangan sekaligus. Kenapa tuh? Kenapa? Alasannya biar nanti ada materi. Jadi kayak Shopee itu nge-treat tuh bahwa kalian itu aktif di Shopee. Dengan berarti keluarnya banyak nih gitu. Nanti bisa nanti algoritma Shopee-nya itu nanti bisa menaikkan produknya kalian gitu. Tapi itu nggak menjamin ada penjualan, cuma dari pengalaman yang aku dapat, aku sering upload sehari satu, itu pasti kan bisa ketahuan juga di Shopee hari ini yang visit punya kita berapa sih, hari ini yang masukin produk kita ke keranjang berapa sih, itu semua ada data. Ada analisanya. Ada, jadi bisa ketahuan hari ini toko aku rame nggak sih, toko aku sepi nggak sih, semuanya ada. Dan bisa dicek juga hari ini kita pendapatannya berapa sih gitu. Berarti kita juga harus selalu update analisa yang Bang Freddy bilang. Betul gitu. Buat evaluasi harus ngelakuin apa lagi sih ke intinya berusaha dan berdoa sih. Itu kuncinya sebenarnya. Ini Bang Freddy ada saran atau ini nggak sih, harapan Bang Freddy, saran sama harapan Bang Freddy buat ini penonton? Kalau aku sih palingan harapannya sih jangan takut untuk usaha, mulai aja dulu, berpikir positif biar kedepannya bisa untuk lancar. Jangan mulai usaha dari awalnya itu wah nanti bakal susah nih, aduh nanti bakal gimana, laku nggak ya. Kalau mindset kalian seperti itu pasti belakangnya itu kedepannya pasti akan lebih susah sesuai dengan mindset kalian. Cuman kalau kalian bilang ini semoga lancar, pasti ini nanti bakalan sukses, yakin pasti berjalan nanti seperti toko saya seperti saat ini. Karena saya sudah buktikan toko saya sendiri itu dalam waktu 1 tahun bisa menghasilkan seperti sekarang. Yang penting intinya sabar dan konsisten, jangan setengah-setengah. Betul. Gitu. Cakep emang dari sini. Siapa tahu kan habis ini gue juga kayak gitu kan. Amin. Oke Bang Freddy, segitu aja, makasih banyak. Terima kasih diliput. Semoga bermanfaat aja sih. Siapa tahu yang nonton juga terinspirasi dari Bang Freddy. Betul. Oke, gitu aja guys video dari gua sama Bang Freddy. Buat kalian yang mau tahu produk Bang Freddy, nanti kalian di sini nih Instagramnya nanti dikasih, terus di Shopee juga nanti di link deskripsi dikasih, tinggal kalian klik. Nah itu produknya sudah ada, tinggal pesan, jangan lihat doang ya. Oh iya. Pesan dong. Kalau pesan tidak ada hadiahnya nanti ya. Itu lagi dengan hadiah. Oke, segitu aja guys. Semoga kalian terhibur, dapat pengetahuan, manfaat buat kalian. Segitu aja. Kalau kalian suka, subscribe aja. Kalau kalian nggak suka, subscribe juga, penting lah. Penting, kalian aja bermanfaat kan. Iya. Oke, segitu aja. Bye. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her.